Waktu itu beasiswa bakat dan prestasi namanya. Ya. Itu kuncinya dapat beasiswa apa sih Pak Dik? Nggih? Ya karena prestasi rapotnya, nilai rapotnya Prestasi bagus. akademik, Jadi saya pesan ke anak-anak karena sekolah itu bukan hanya untuk mencari kerjaan, tapi sekolah itu membentuk karakter supaya menjadi orang yang gigih dalam pekerjaan. Ketika itu seluruh kepala sekolah SMP sama SMA Malang itu masih jadi satu. Itu memperebutkan 7 piala. Sobat Esa Saka, kali ini kita kembali pada acara yang kita nanti bersama, yaitu acara Saling Kenal di broadcast SMP Negeri 17 Malang. Jadi untuk hari ini kita kedatangan tamu yang saya kira sangat spesial ini, karena spesial itu beliaunya ini adalah salah satu banyak yang memberikan kontribusi di sekolah kita. Beliau adalah pengawas sekolah di SMP Negeri 17 Malang. Mari kita sapa bersama. Beliau adalah Bapak Sutikno. Assalamualaikum Pak Sutikno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih Pak Tik niki? Alhamdulillah ini sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Seger waras. Wah, alhamdulillah nggih. Kalau Pak Tik luar biasa nih nggih. Selalu segar memotivasi teman-teman ini nggih. Iya, memang hobi saya Pak, motivasi. Motivasi nggih. Iya. Ini Sobat Esa Saka ini adalah pengawas kita Bapak Sutikno. Beliau adalah seseorang yang luar biasa dari karir selama hidupnya nggih. Selama karirnya beliau memang orang-orang yang termasuk orang-orang yang berprestasi gitu ya. Jadi nanti Sobat Esa Saka bisa mencontoh beliau bagaimana perjalanan hidupnya, prestasinya di dalam hidupnya, dan sangat berguna untuk lingkungannya, untuk teman-teman, untuk di dunia pendidikan, bahkan luar biasa juga di dunia bisnis juga sepertinya nih. Sekilas saya lihat seperti itu. Baik, untuk awal ini perkenalan Bapak Sutikno, monggo. Pak Tik menika asli Arema atau? Ya, saya lahir di Desa Bantur, Mas, Kabupaten Malang. Oh, Arema nggih, Bantur nggih. Tanggal 21 Juni 1964. Ya. 1964 sekarang 2024. Wah, sampun hampir purna pensiun ya. Kurang 6 bulan. Purna dinasnya tapi bukan purna karyanya Pak, insyaallah nggih. Iya, insyaallah begitu. Nggih. Berarti kalau Arema murni tentu pendidikan juga di Malang saja. Iya. Pak. Jadi saya memulai pendidikan itu dulu langsung SD, Mas. Jadi ketika masuk SD itu seleksinya tidak ada seleksi kecuali gayuk kuping gitu ya. Kalau gayuk kuping itu sudah tangan kanan bisa meraih kuping kiri, itu sudah lulus. Dan saya umur 7 tahun memang masuk SD itu. Iya, betul. Saya diterima di SD Sumur Bandung. Mana niku? Daerah Bandung Rejasari. Oh, Bandung Rejasari mriki. Iya. Bantur tapi bisa Bandung Rejasari. Orang tua saya itu berpindah-pindah alamat karena memang mengejar penghidupan. Iya. Jadi ke penghidupan orang tua saya itu tidak tetap. Jadi ibu saya itu pegawai pabrik, ayah juga pegawai pabrik rokok. Ketika pabrik rokok itu mengalami pilot, ya sudah banting setir, berjualan dan macam-macam. Luar biasa pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup saya masa kecil saya sangat menderita. Ya, itu Sobat Esa Saka. Ternyata dulu tidak harus orang yang sukses itu karena orang tuanya sukses gitu Pak Tik. Justru ketika orang tuanya itu mengalami masalah itu jadi pemecut gitu ya. Motivasi. Nggih. Saya di sekolah pertama itu di SD Sumur Bandung sampai dengan kelas 4 SD. Lalu kelas 5 saya pindah ke SD Klayatan 3. Iya, selama SD. Dekat kok pindah Pak Tik ya? Itu karena ada masalah ini anak-anak kecil ya, masih suka tengkar dengan teman, kemudian merasa kurang nyaman, lalu saya minta pindah. Dan kemudian di SD Klayatan 3 itu saya semakin bisa belajar dengan baik. Betul. Kemudian pada kelas 5 kepala sekolah saya itu punya perhatian, ini anak ini pinter, tapi gitu, anaknya orang tidak mampu gitu ya. Gitu. Terus lalu diusulkan beasiswa. Oh gitu. Itu SD sudah ada beasiswa? Iya, saya dapat beasiswa SD waktu itu. Zaman tahun 71 itu per bulan dapat 10.000, Mas. Per bulan 10.000 itu lumayan ya dulu ya. Itu sudah ketika saya sudah kelas 6 menjelang masuk SMP. Iya, betul. Sehingga bisa untuk biaya beli sepatu, beli tas dan sebagainya gitu. Iya. Sebenarnya kalau sekarang ini tuh
pendidikan kita terutama misalkan di Malang itu anak-anak semua dapat beasiswa gitu Pak nggih. Artinya kan mereka dapat sekolah gratis, kadang dapat PIP, itu sebenarnya juga beasiswa ya. Iya, tapi kalau zaman dulu itu beasiswa hanya diperuntukkan anak-anak yang kondisi ekonomi tidak mampu tetapi prestasi ada dua syaratnya, satu pinter, yang dua kedua memang orang tidak mampu layak untuk dibantu. Kalaupun pinter tapi orang tuanya mampu juga tidak dapat. Betul. Ya, saya diusulkan oleh kepala sekolah saya waktu itu Pak Mas Hun namanya. Guru saya waktu kelas 5 dan 6 itu Pak Akhyar. Iya, masih hafal sekali namanya. Luar biasa. Saya sudah lupa ini Pak Teh kalau guru SD saya yang kecuali yang favorit saja gitu ya. Ini karena gitu. Terkesan saya diberi penghargaan seperti itu. Jadi memori saya itu mengingat dengan kuat. Luar biasa. Ini Sobat Sasaka. Jadi Sobat Sasaka juga harus betul-betul belajar dengan baik. Dulu dapat beasiswa ada syaratnya, pinter juga, tidak mampu juga. Sekarang kita semua anak-anak SMP SD di Kota Malang semuanya dapat beasiswa. Pada intinya begitu pendidikan gratis, beberapa dapat bantuan PIP dan seterusnya. Dan itu harus disyukuri dengan tentu belajar yang lebih baik. Zaman saya dulu beasiswa itu sebuah prestis, Mas. Sebuah prestis karena prestasi ya. Betul ya. Sebutan orang-orang sekitar saya waktu itu, saya itu bintang kelas. Anaknya orang tidak mampu tapi pintar. Betul. Itu harus menjadi perhatian. Kalau sekarang memang pendidikan di Indonesia memang bukan hanya mengedepankan dalam tanda petik yang harus pintar dan sebagainya, tapi karena IKM kurikulum merdeka, semua diberi hak untuk bisa berkembang sesuai dengan kodrat dan pengalaman hidupnya. Baik, ini kemudian setelah itu SMP ada di lulus dari SD saya masuk ke SMP 9 SMP 9 Kota Malang. SMP 9 Malang ya. Kemudian tahun 77 saya masuk. Kemudian 77 ada saya baru lahir, perpanjangan masa kalender pendidikan waktu itu bergeser. Diubah dari Januari ke Juni. Sehingga saya kelas 1 itu mengalami 1,5 tahun. Ya, luar biasa. Kemudian lulus tahun 81. Itu berarti waktu itu ada pergeseran ya, mulai Januari ke Juli itu ya. Iya, ke Juli. Kemudian dari SMP 9 ke SMA. Saya melanjutkan ke SMA 5. SMA 5 Kota Malang gitu. Di SMA 5 kebetulan juga saya mendapatkan beasiswa lagi. Beasiswa lagi juga. Ketika saya kelas 2 ya, ini selalu beasiswa kelas Pak 2 dapat waktu itu beasiswa bakat dan prestasi namanya. Ya. Itu kuncinya dapat beasiswa apa sih Pak Dik? Ya karena prestasi nilai rapotnya bagus. Kemudian diajak omong oleh wali kelas. Memang kondisi ekonominya juga memang perlu bantuan begitu. Ya. Iya. Dan beasiswa ini baru cair ketika saya sudah lulus. Wah, tambah jadi rezeki tuh. Ya saya pakai bekal untuk bayar kuliah itu. Kuliahnya di IKIP Malang, Mas. IKIP Malang waktu itu. Saya ngambil program Diplomatika. Karena saat itu pertimbangannya kan orang tua tidak mampu. Terus Diplomatika itu kalau lulus kan langsung mendapat pekerjaan ya. Iya, betul. Jadi sekolahnya lebih singkat, kemudian lulus ada jaminan menjadi guru. Menjadi guru PNS. Jadi ikatan dinas waktu itu D3-nya. Iya, waktu D3 itu saya angkatan kedua, sehingga seluruh yang lulus di situ diangkat semua. Luar biasa. Jadi Sobat Sasaka, perjalanan Pak Atik tadi selalu SD dapat beasiswa, SMP favorit, SMA beasiswa, kemudian kuliah ikatan dinas beasiswa. Kuliah juga saya dapat beasiswa lagi dan ikatan dinas itu ya. Ya, tapi bukan ikatan dinas, tapi beasiswa dari apa ya namanya? Saya lupa. Bukan ikatan dinas yang jelas. Tapi apa sih? Tapi kalau D3 lulus waktu itu kan langsung ada bisa jadi guru gitu. Ya. Peluangnya banyak waktu itu. Tahun terakhir saya mendapatkan beasiswa, waktu itu per bulannya 25.000. Sementara bayar kuliahnya 5.000. Hanya 5.000 per bulan. Per semester. Per semester. Ya. Masih sisa banyak. Sisa banyak. Ya. Ini sebagai motivasi buat Sobat per semesternya 30.000. Berarti per bulannya 5.000. Nah, sementara
beasiswanya 25.000 jadi nambah masih dikit nggih. masih susuk. Susuk 5.000. Susuk Berapa jadi dikalikan itu nggih? iya, jadi susuk nggih. 20.000 per bulannya. Per bulannya, Iya. per bulannya 25. Iya. Jadi Sobat Desa Saka, kalau kita semua itu mempunyai keinginan kuat nggih, motivasi yang kuat, usaha juga, doa juga, tentu apapun yang menjadi kendala hidup kita, insya Allah dapat solusi. Betul. Insya Allah Allah itu mengatur jalan Iya, hidup iya, kita. betul. Jadi jangan khawatir untuk menjadi yang terbaik nomor 1. Khawatirnya anak-anak sekarang itu mohon maaf ini ya, ranking sudah ndak ada Pak nggih. Iya. Kemudian juga UN ndak ada bahasanya. Khawatirnya anak-anak sekarang buat apa saya pinter-pinter. Nah, itu tetapi bagaimana itu, nggih? orang pinter itu tetap bisa dibedakan dengan yang kurang pinter. Dan gitu, orang yang iya, berusaha tetap bisa dibedakan dengan orang yang kurang berusaha. Iya, Jadi saya pesan ke anak-anak, karena sekolah itu bukan hanya untuk mencari kerjaan, tapi sekolah itu membentuk karakter supaya menjadi orang yang gigih dalam berusaha, Iya. punya karakter-karakter jujur, memotivasi diri, dan ingin menjadi yang terbaik. Luar Dan biasa. itu semua Nggih, ada nggih, catatannya. Pasti nanti berefek pada kehidupan yang akan dia jalani. Iya, Siapa betul, yang betul. menanam, dia akan menuai, seperti Betul, itu ya. nggih, nggih. Kalau nanem pasti nuai, tapi ada yang nggak nanem kadang nuai, itu Ya, berarti itu mencuri nyolong. gitu ya. Itu nyolong itu, Mas, ya. Itu sebenarnya nggak boleh itu ya, Iya. nggak ikut nanem tapi nuai. Jadi tadi sejarah dari Pak Tik tadi menceritakan apa yang kita lakukan sekarang ini gitu ya, dengan usaha keras kita, dengan usaha-usaha kita yang tidak pantang menyerah bahasanya, Iya, kan betul. begitu. Itu dituainya tidak harus sekarang, bisa jadi Iya, nanti betul. ketika anak-anak nanti, teman-teman Sobat Desa Saka nanti entah jadi dokter, jadi menteri, jadi orang-orang penting, itu menjadi bekal ke depan. Betul, iya. Jadi tidak hanya sekarang yang dihitung, alah wong sekolah gratis, enggak. Iya. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah karakter hidup kita. Jadi kita kelak lakukan kemudian yang hari. terbaik ketika kita jadi pelajar. Nah, itu luar belajar biasa, yang harus baik. terbaik. Ya, Belajar menguasai seluruh materi pelajaran yang harus dikuasai, dan Ya. membentuk karakter yang harusnya dibentuk. Betul, Jadi betul, seperti setuju itu. sekali, ya. Tanpa harus memperhatikan saya nomor berapa, enggak usah itu. Iya, betul. Jadi yang penting saya adalah harus berusaha maksimum supaya saya bisa meraih entah itu pengetahuan atau keterampilan atau karakter yang harus dibentuk. Nggih, nggih. Luar biasa, terima kasih. Jadi Sobat Desa Saka, tadi sekilas ya perkenalan dari Pak Tik ini yang ketika di dalam hidupnya walaupun orang tuanya itu tidak mampu, harus kerja keras, tetapi ternyata pertolongan dari lingkungan kanan kiri berkat usaha, doa dan sebagainya itu menjadikan beliau sekarang sukses. Dan ternyata beliau ini sejarah suksesnya luar biasa. Setelah lulus ini sempat jadi guru berprestasi gitu Iya. Pak Tik, kepala sekolah berprestasi gitu Iya, ya, dan iya. mungkin pengawas berprestasi, mungkin diceritakan ini Pak Tik. Jadi ketika saya lulus diploma 3, saya menunggu setahun, kemudian ada Iya. pengangkatan. Nggih, Nah, bayangan saya, teman-teman kakak kelas saya itu diangkatnya di Kalimantan, Jauh di sekali, Sumatera ya. begitu ya. Maka mental saya siapkan untuk bisa menjalani tugas di luar pulau. Siap luar pulau. Tapi pokoknya, ternyata nggih. begitu SK turun, dikirim Pak Pos waktu itu ke rumah saya ditempatkan di SMP 1 Pandaan, Pasuruan. lebih dekat, ya. Iya, jadi merasa lega, yang sudah siap mau jadi Kalimantan itu Iya. ternyata tidak sampai, jadi hanya di Pandaan begitu. Itu kalau anak sekarang itu kebetulan saya juga tahunnya di SMK misalkan atau SMA yang sudah siap kerja. Anak-anak itu Surabaya udah jauh nih, kadang mintanya kerja ya di Malang aja gitu. Padahal enggak ya. Kalau dulu luar biasa ya. Iya, betul. Jadi dulu kan memang diploma itu kan program pesanan ya. Iya, Pesanan iya. pemerintah, karena pemerintah sangat membutuhkan tenaga guru waktu itu. Sehingga semua yang lulus itu diangkat, tetapi juga di daerah-daerah yang memerlukan. Terutama juga banyak 3T gitu ya. Iya. Nggih, Nah, nggih, tetapi nggih. angkatan saya ternyata tidak ada yang di luar pulau, kecuali di Madura. Nggih, Ya, nggih, di Madura. Jawa Timur, Jawa mulai Timur, dari Magetan Iya. sampai dengan Banyuwangi. Ya, gitu nggih, sebar. nggih, Nah, nggih. kebetulan saya di Pasuruan. Itu Pandaan. diangkat proses jadi guru PNS, pertama kali, iya. PNS pertama kali. Iya. Nggih. Setelah itu bisa proses menjadi guru yang mempunyai prestasi-prestasi. Saya menjalani tugas di Pasuruan Pandaan 1 itu sekitar 2 tahun. Habis Nggih. itu saya bisa mutasi ke SMP 2 Malang. di Kota Malang. Dan di nggih. SMP 2 Malang itu saya tetap bekerja dengan semangat,
Kemudian guru muda saya ikut pelatihan LKGI waktu itu, latihan kerja guru inti. Nah, begitu tahu saya punya niatan yang baik, punya motivasi untuk menjadi yang terbaik, Betul, ya. saya langsung diangkat oleh guru inti saya itu menjadi asisten guru inti. Ya, betul. Asisten guru inti itu dimulainya karir gitu, membantu guru inti untuk memberikan penataran ke guru-guru saya. Saya masih muda saat itu, umur 26 tahun ya. Ini sudah melatih guru-guru yang tua, ada senior. Ada perasaan sungkan gitu ya. Tapi karena ini tugas maka akhirnya saya lanjutkan. Nah, kemudian pada tahun 92 saya putuskan saya berhenti dari guru inti. Kemudian saya melanjutkan kuliah ke S1. Iya, karena waktu itu masih diplomatika. Saya ke S1, masih di SMP 2. Saya waktu itu karena masih bujang, sudah umur 26 tahun, belum dapat pacar ya. Oh, belum dapat atau karena sibuknya atau apa? Ya mungkin karena begitu ya. Nanti kalau saya misalnya atau nggak sempat mikir ke sana gitu katanya. Sudah mikir, sudah nyari. Terus saya khawatir terjebak, nanti jangan-jangan saya menyukai murid saya kan. Gitu. Saya merasa nggak enak begitu. Maka akhirnya saya putuskan untuk kuliah lagi dengan tujuan satu, ingin pinter. Betul. Yang kedua nanti kalau bisa beralih ke dosen. Yang ketiga dapat istri. Biasanya hanya salah satu, ini salah tiga ini ya. Tiga. Jadi tiga-tiganya itu ternyata yang dua yang tercapai. Yang jelas saya menjadi lebih pinter karena menjadi sarjana. Yang kedua saya dapat istri. Yang kedua dapat juga ya berarti ya. Dan yang ketiga yang mau jadi dosen itu tidak bisa karena ada peraturan bahwa lulusan S1 tidak bisa mengajar S1. Harus betul. S2 gitu ya. Tapi paling tidak dari tiga salah tadi duanya jadi betul gitu sudah ya. Dapat, sudah dua yang didapat itu sudah berkah yang besar sekali. Luar biasa. Itu awal-awal Pak T ketika diangkat menjadi guru, kemudian guru prestasi itu bagaimana ceritanya Pak? Saya di SMP 2 itu selalu mengupgrade pengetahuan. Terus ketika saya mengajar itu ingin menjadi guru yang bisa benar-benar diharapkan oleh siswa. Nah, ini saya sehingga semua yang baru-baru termasuk apa yang saya dapat dari LKGI, latihan kerja guru inti itu memicu saya untuk terus melakukan inovasi. Saya menulis LKS, saya menulis buku dan sebagainya. Kemudian saya juga membina anak-anak untuk nulis karya tulis, karya ilmiah. Nah, setiap kali sebelumnya SMP 2 itu tidak pernah menjadi juara di karya tulis. Begitu saya yang membina itu tiap tahun itu bawa piala 5, langganan juara gitu. Langganan juara. Ternyata potensi anak-anak itu tergantung yang membimbing. Kalau yang membimbing itu orangnya tepat, itu pasti akan menjadi juara begitu ya. Dan akhirnya SMP 2 itu moncer di situ. Kemudian pada saat ada pengiriman guru prestasi. Nah, saya ditugasi kepala sekolah karena saya setiap kali di supervisi itu saya nilainya selalu bagus. Kemudian kalau ada pengawas menyupervisi SMP 2, sing dijokne itu mesti saya. Selalu jadi proyek percontohannya. Karena saya tertib di administrasi, kemudian ngajarnya juga diterima anak-anak itu dengan enak begitu ya. Akhirnya terus selalu saya yang di ini. Pernah ada instruktur LKGI itu yang menjadi pengawas. Pak Ting itu anak buah saya sudah tahu dia seperti apa. Yang lain pasti saja ini ya. Gitu ya. Kalau Pak Ting mesti bagus nilainya gitu ya. Nggak usah disupervisi gitu mungkin. Jadi itu namanya Bu Isponida waktu itu pengawasnya. Akhirnya terus mencari orang lain. Nah, kemudian tahun 2008 saya ditugasi untuk mengikuti seleksi guru prestasi. Nah, di Kota Malang saya lolos juara 1. Kemudian mewakili Malang ke Jawa Timur. Di Jawa Timur saya juara 1. Luar biasa loh. Tepuk tangan loh ini buat Pak Tik, selalu juara 1. Nah, memang sebetulnya saya tidak menyiapkan diri untuk menjadi guru prestasi, tapi apa-apa yang saya lakukan itu setelah saya dokumentasikan itu ngumpul jadi portofolio setebal 15 cm ya kira-kira. Dan itu tanpa sengaja sudah jadi bahan utama begitu. Jadi saya jilid itu sampai setebal sekitar 10 sampai 15 cm gitu. Nah, itu kemudian dibawa ke Jawa Timur, ternyata
saya menang. Menang juara 1. Jadi Gitu, Sobat Desa Saka, Pak Atik ini beliau memang sejarahnya dari gurunya udah istimewa, udah guru prestasi gitu ya. Nah, setelah jadi guru prestasi, Pak Atik menikah tentu Kemudian, diincer ini mulai ya. Iya, betul. Akhirnya terus dikirim ke lomba prestasi yang ke Jakarta. Iya. Saya cuma dapat peringkat 4. Jadi peringkat yang tapi nasional. Iya. Nasional yang luar dapat biasa hadiah nih, itu nggih. cuma peringkat 1, 2, 3, yang Ya. keempat itu ya enggak diberi hadiah Nggih, gitu ya. nggih. Tapi lumayan sudah saya dari prestasi Jawa Timur itu dapat beasiswa ke S2. Oh, wah S2-nya gratis Iya. berarti ini ya. Tetapi begini, begitu saya pulang dari ke lomba guru prestasi dari Iya, Jakarta, betul. itu oleh kepala dinas langsung ditanting untuk jadi kepala SD. Nah, berarti bener kata saya tadi ya, langsung diincer gitu. langsung ditugasi menjadi kepala SD. Nah, Nggih, ketika nggih, saya nggih. dari SMP menuju ke SD itu kan alamnya beda ya, Nggih, betul, situasinya betul. beda, dan saya harus masih banyak belajar. Di mana ke SD itu ndak ada wakil kepala sekolah, ndak ada ya. TU, jadi semua dikerjakan oleh Sendiri. kepala sekolah seorang diri. Nah, saat itu saya kemudian mendapat beasiswa S2 harus di universitas negeri. Nah, Ya. saya coba mendaftar ke IKIP ya waktu itu. Nggih. Tapi ternyata IKIP itu tidak menyelenggarakan program khusus untuk yang sudah kerja. Iya, Programnya iya. reguler, harus kuliah penuh dengan jadwal yang sudah nggak bisa ditata. membantu dengan Akhirnya jadwalnya. iya, Nggih. karena saya masih baru dari Betul, kepala sekolah di nggak SD mungkin lagi, meninggalkan, lokasinya di Polean 2, nggih. kemudian harus ke UM tiap UM, ya. kali. Saya kok sungkan sama guru-guru ya. Nggih, Akhirnya nggih, nggih. beasiswa itu enggak saya ambil. Oh, iya iya. Ini luar biasa ini ya, saking Kemudian saya tetap banyak harus tawaran. tetap harus sekolah. Iya. Pada saat itu Tapi yang ini bukan untuk yang cari istri, bukan ya? oh bukan, yang cari istri sudah dapat ketika S1 dulu Nggih, ya. nggih. Ini. Iya, iya. Kemudian 1 tahun saya di SD, kemudian ada petugas dari dinas itu kabit. Kalau sekarang Fukdik PTK ya, kabit Iya, PTK iya, nggih. itu mencoba menilai pekerjaan saya. Dan ketika beliau di sekolah itu saya sedang ada tugas luar. Betul, nggih. Sehingga yang ditanyai guru-guru tentang bagaimana Pak Tek itu Nah, itu memimpin. justru menjadi sesuatu yang lebih valid datanya ya. Iya. Nggih. Jadi kira-kira pertanyaannya bagaimana Pak Tek ini memimpin SD ini. Iya, betul. Terus masukan itu datang dari teman-teman guru. Iya. Dan setelah itu tidak lama, saya hanya 1 tahun Pak di SD itu. Nggih. Tapi selama 1 tahun itu ada prestasi SD itu. Selama saya di situ, semula waktu itu ukuran keberhasilan sekolah kan UNAS ya, Oke. ujian nasional. Masih Nah, UNAS SD dulu. Polean 2 itu ranking ke 59 dari 61 sekolah. Wah, terbaik Jadi, kedua dari belakang. Dari belakang ya. Begitu Betul, saya di nggih. sana, kemudian saya menerapkan ESQ ke anak-anak. Betul, nggih. Jadi anak-anak yang mau ujian itu saya beri terapi. Betul, Terapi nggih, hipnosis semacam itulah. Nggih. Kemudian mereka dari terapi itu timbul kesadaran belajar. Kesadarannya itu murni dari dalam. Dari internalnya. Ketika saya terapi itu sampai mereka nangis, nak karu-karuan, kemudian minta maaf ke orang tuanya, minta maaf ke guru-gurunya, Bapak itu guru, sampai ya. orang tua itu ada yang tanya, jenengan apa akan lari-lari kok Boten saged dijewer toh, boten?" Pak, gitu. Boten. Jadi akhirnya saya bilang saya berikan terapi Iya. apa namanya itu, Hipnoterapi. Hipnoterapi, ya, Nggih. ya. terapi emosional. ya. Nggih. Yang akhirnya Akhirnya nilainya nilainya setelah ujian nasional itu dari ranking 59 ya. menjadi ranking 26. Masya Allah, luar Jadi biasa luar itu. biasa. Sampai 26. guru kelas 6-nya itu sampai nangis Iya. mendengar berita ini. Yang Sampai selalu nangis. terpuruk, selalu mungkin mohon maaf kadang jadi bahan oloh karena Polean 2 Keri Iya. Dewi kan begitu ya. Iya. Langsung bisa mengalahkan SD-SD favorit juga yang lain Iya, tentunya akhirnya 26. jadi dari 59 ke 26 itu kan melompat Separuh jauh. lebih, nggih, separuh melompat lebih, jauh ya. nggih. Nah, itu kemudian yang menjadi dasar kira-kira saya kemudian oleh nggih. dinas ditarik kembali ke SMP menjadi kepala SMP 22. Luar biasa. Sobat Desa Iya. Saka. Tadi Pak Atik menyatakan bahasanya ketika ada ESQ anak-anak yang awalnya hanya ranking 59, tapi ketika
keinginan itu untuk sukses dari internalnya ya, Iya. dari dirinya. Iya. 59 ke 26 luar biasa. Itu lompatan butuh energi yang besar. Iya, betul. Mungkin usahanya dalam tanda petik, mungkin doanya dalam tanda petik sama, tapi kalau itu dari internalnya dengan kesadarannya, ya lebih sukses, lebih enjoy kan begitu. Iya. Jadi Sobat Isasaka kalau belajar emang yang terpenting dari internal, Iya, itu jadi wajib. memotivasi diri, membangkitkan motivasi intrinsik itu yang paling utama. Luar biasa. Jadi nggih. kalau anak-anak Nggih, sudah betul. terbangkitkan seperti itu, gurunya itu mengajar dengan baik atau tidak, anak-anak itu tetap belajar, Iya, tetap betul. akan terpicu untuk berprestasi begitu. Iya, dan sekolah itu kan dalam tanda petik menu utama. Menu tambahan tuh mau nggak mau kan anak harus mengembangkan sendiri. Iya. Di SMP juga sepertinya Di menjadi SMP kepala sekolah 22, prestasi juga. saya mendapatkan lingkungan yang bagus juga di SMP 22 itu, guru-gurunya iya. masih muda. Iya. Kinerjanya mudah dipacu, diajak berlari itu bisa Pasti gitu loh. kenceng gitu berlari Iya. ya. Nggih. Nah, saya hanya 2 tahun sayangnya di sana. Nggih. Terus kemudian saya dimutasi ke SMP 11. Sebelah. Tapi sebelum saya jadi kepala SD, itu di rumah sudah memulai usaha. Jadi memulai usaha karena Ini mulai disepil ini, mulai Iya, disepil ini. iya. Saya mulai tahun maaf, saya kan di SMP 22 Dua-dua itu nggih. mulai tahun 2010 ya. 2010, 2009 sampai 2012 nggih. itu. Ya, tapi tahun 2008 itu saya sudah mulai usaha. Gitu ya. Bahkan sebelum itu tahun 2024 sudah merintis usaha ini. Karena saya suka mikrobiologi. Iya. Kebetulan kok saya ada yang nawari saya kerja di perusahaan yang memproduksi probiotik. Ini Sobat Sasaka ini salah satu kunci Kebetulan, sukses beliau ya, ini ya. Kebetulan waktu itu ditinggalkan oleh tim formulatornya. Oh, begitu. Karena Nggih. ketidakcocokan dengan manajemen. Nggih. Kemudian saya ditawari, terus saya menyatakan saya ilmu dasarnya punya, tapi saya Iya. belum pernah membuat produk seperti itu. Betul nggih. Kalau saya diizinkan, beri saya waktu 3 bulan. Jika 3 bulan saya berhasil melakukan eksperimen dan menghasilkan produk, saya terus. Tapi kalau saya gagal, saya mundur. Iya, betul. Terus saya saya beri waktu itu. Terus apa yang Bapak perlukan? Iya. Saya perlu alat-alat laboratorium. Oh, berarti langsung diberi fasilitas Iya, untuk saya- eksperimennya. Saya minta alat ini macam-macam itu yang selama ini oleh formulator yang lama belum diminta. Iya. Itu saya terus dipenuhi, kemudian saya lakukan uji coba. Betul. Belum sampai 3 bulan saya Oke. sudah menghasilkan produk dan saya uji coba di akuarium. Iya, Jadi betul. ada 2 akuarium diisikan lele 10-10 gitu. Iya. Satu akuarium saya tetesi formula saya, satu akuarium Probiotik tadi, saya iya. biarkan. Saya amati selama seminggu, 10 hari lah. Iya. Nah, akuarium yang tidak saya tetesi formula ini, airnya keruh, butek, itu lelenya banyak yang mati. Sementara akuarium yang saya beri formula saya, Iya. itu kotorannya itu mengendap, kemudian menjadi bening airnya, dan luar lelenya hidup biasa. semua. Iya, jadi Sobat Sasaka, Pak Tik ini guru IPA biologi Ya. Biologi. Jadi Saya memang lulusan biologi. luar pendidikan biasa. biologi. Jadi sejak muda pun di tengah-tengah kesibukannya Iya. itu ternyata masih mempunyai hobi, bahkan dikembangkan menjadi eksperimen, dan kebetulan pas tumbuh leh tutup gitu. Iya, Kalau gitu. orang Jawa ya, Iya. jadi ada yang memang memberikan dalam bahasanya itu pekerjaan, sehingga Pak Tik bisa mengembangkan potensi yang ini akan Iya. menjadi satu hal yang menjadi titik balik. Perjuangannya gitu ya. untuk membentuk formula itu waduh panjang ceritanya, Mas. Iya. Panjang dan cukup menekan, cukup Oh gitu. Lah, menegangkan. waktu itu kan masih juga menjabat. Oh, ngajar. Masih ngajar saya Oh, waktu sebelum Tahun 2004 sebelum tahun itu, yang ya. 2004-nya. 2004 saya iya. masih guru di SMP 2. Nggih, Kan waktu iya. itu pulangnya jam 1 ya. Nggih, masih Jadi saya belum punya waktu siang ini, itu ya, sampai betul. jam 6 itu saya bisa kerja part time di perusahaan itu gitu ya. Terus iya, setelah iya, berhasil bisa. dipasarkan gini-gini, terus sudah jalan, tetapi ada konflik dengan manajemen. Panjenengan Kemudian iya. juga. Nggih. Jadi ada kasus di salah satu pelanggan itu, ayamnya banyak yang mati. Oh, Kemudian gitu. Nggih. kami dipanggil tim formulator Formula, dipanggil, iya. tapi dimarah-marahi
yang Punya memarahinya melebihi Oh, kesalahan yang kami lakukan. Iya, betul. Akhirnya karena saya punya harga diri, saya Nggih. saya tersinggung, saya mundur. Nggih. Sudahlah Pak, kalau begitu saya mundur saja. Nggih. Kaget ini, si pimpinan ini kaget. Ya sudah. Nah, saya kan kehilangan penghasilan Nggih, iya, waktu yang saat itu nggih, masih nggih. cukup banyak bagi saya. Atau mungkin Jadi, lebih banyak dari ngajarnya waktu itu. Seimbang lah Seimbang, waktu itu nggih. ya. Tapi dengan waktu yang hanya sebentar. Iya, nggih, 2 kerjanya. jam. Saya bekerja 2 jam. Hanya 2 jam mengalahkan 2 8 jam itu. Iya. Berarti lebih banyak gitu. Nah, karena ada ketimpangan ekonomi, Iya. saya harus dalam situasi kejepit, saya harus melakukan sesuatu. Jadi power of kejepit itu memang Nggih. power of kepepet terdesak, gitu. kepepet itu memang ya akhirnya Nggih. saya mencoba membuat itu sendiri. Formula yang saya buat itu saya coba di rumah sendiri. Betul, Saya pakai etiket, saya pasarkan sendiri. Jadi Nggih. jadi Ini kalau- sama formulanya untuk bioagen, untuk akuarium, probiotik. probiotik untuk akuarium, untuk ayam, untuk ayam juga. nggih. apa yang ikan Ini air tawar. multifungsi berarti? Ya, Atau bisa. sendiri-sendiri? Bisa, tapi sedikit berbeda Sedikit berbeda. antara yang untuk ayam dengan untuk yang ikan. Nggih, Nah, kebetulan karena saya punya koneksi hanya untuk yang ayam dan ikan air tawar di daerah Tulungagung. Iya, betul. Jadi saya waktu itu karena kehilangan penghasilan harus saya ganti. Iya. Maka iya, saya harus iya, berjualan ini. Sedangkan betul, berjualan betul. itu bukan keahlian saya. iya. Jadi saya iya. harus memaksa diri sehingga hari Sabtu sore itu pulang dari ngajar langsung bawa sepeda motor, bawa dus isinya probiotik, itu, nggih. saya berangkat ke Tulungagung. Kok tiba-tiba Tulungagung? Oh, karena pasarnya sudah ada di sana. Iya. Nggih. Kebetulan punya adik yang juga adik IP yang bisa membantu pemasaran. Nggih, betul. Kemudian betul. seharian saya di Tulungagung itu memasarkan itu, sore Minggu itu pulang. Senin kerja lagi. Jadi Iya, saya kerja 7 hari. Wah, 7 hari 24 jam. kali 24 jam. Bukan Ya. 8 kali 5 itu Iya. mboten, tapi 8 kali gitu ya. Oh, atau kalau yang Sabtu Minggu lembur selalu gitu. Jadi Sabtu itu selalu saya pergi ke Full, Tulungagung, ya. Minggu jualan di sana, Minggu, betul. Minggu malam pulang. Ya, luar Senin biasa. kerja lagi. Nah, begitu. ini perjuangan Sobat Desa Saka yang tidak nyerah. Jangan sampai kita nggak mencontoh. Kadang Sobat Desa Saka ini mohon maaf Pak ya, anak-anak itu kadang Pak pulang jam berapa, itu pertanyaan yang seharusnya kalau melihat dari profilnya beliau yang sukses ini itu sudah nggak perlu ditanyakan kembali. Iya. Yang ditanyakan harusnya, Jadi- Pak saya biar sukses seperti apa tipsnya, nah begitu. Nggih. Jadi memang sukses itu tidak bisa instan, Pak Irwan. Betul, Sukses betul, itu nggih. memang dimulai dari karakter. Ya, Jadi ya, karakter ya, seseorang yang sukses itu mesti berbeda. Jadi saya itu bangun lebih pagi daripada orang yang lain. Orang Nggih. lain masih tidur, saya sudah bangun Harus untuk bangun, melakukan nggih, aktivitas. betul. Ketika orang lain sudah tidur, saya masih aktivitas. Masih belum Ya. selesai gitu. Ketika ya. orang-orang minggu itu istirahat, saya bekerja. Iya, yang Jadi- lain tamasya gitu gitu. Ya, bukan tamasya tapi tertekan harus memenuhi kebutuhan ekonomi itu ya. Betul. Waktu itu seperti itu, kemudian ada perkembangan ya, dilalah kersane ngalah. Nggih. Itu ada orang yang di Malang yang dulu pelanggan dari pabrik yang saya Yang awalnya kerja dulu itu nggih, betul. juga tidak cocok dengan formula yang sekarang. nggih. Kemudian menelpon saya, Pak Tik ada di mana? Pak Tik Gitu. bisa enggak buatkan untuk saya? Wah, ini peluang bagi saya. Iya, betul. Tapi harganya, waduh, dia enggak bisa membeli mahal. Ya udah enggak Iya. apa-apa. Harga murah pun saya terima. harga promo. Iya. Karena Nggih. ini demi kelangsungan ini supaya Betul, saya enggak nggih. capek-capek terus ke Tulungagung. Tulungagung nggih. Akhirnya kok jalinan hubungan itu berlangsung dan akhirnya terjadi hubungan bisnis di mana saya mensuplai dia, Iya. mereka yang kemudian menjualnya ke Wah, tambah-tambah. udah pas gitu. itu nggih. Jenengan yang bagian eksperimen membuat, Iya. sudah ada pemasaran. Kalau Iya. dilakukan sendiri memang ekstra Iya, gitu nggih. betul. Dan bukan terkadang memang Allah itu memberi kita itu kelebihan sesuatu, Nah. ndak mungkin semua bisa gitu Iya, ya. kebetulan yang pemasarnya adalah ini orang yang menemui saya sudah di ini. bidangnya juga. Iya, gitu, di nggih. bidang pemasaran, Iya. punya anak buah untuk memasarkan. Nah, udah pas Nah, nggih. kemudian runding akhirnya timbul kesepakatan dia yang punya merek. Oke. Oh, begitu. Ya punya merek, Nggih. saya jual tanpa merek. Nah sudah iya. dengan begitu harganya tidak bisa tinggi, sudah tidak apa-apa karena mereknya kan punya kena pajak, kena macam-macam ya. Tapi volumenya yang tinggi Iya. nanti. Akhirnya dari Kuantitasnya. waktu ke waktu
saya pertama itu punya 4 drum untuk Nggih. koyakan itu, Gitu ya, berkembang nggih. menjadi 10, Iya. dari 10 menjadi 15, terus menjadi 20 dan seterusnya sampai ruang di rumah saya itu habis untuk nggih, itu, nggih. sampai di teras-teras, Iya. di tritisan itu saya pakai Nggih, untuk nggih, itu. nggih, nggih. Sampai akhirnya bisa membangun di belakang itu tempat untuk produksi, dan sekarang drumnya sudah 150 Sudah drum. banyak sekali Iya. jumlahnya yang diproduksi. Jadi Sobat Desa Saka, perjuangan dari beliau, kata beliau, kesuksesan itu tidak dalam waktu yang singkat dan tentu butuh pengorbanan, Butuh perjuangan, pengorbanan, butuh semangat semangat butuh- yang luar biasa. Iya, enggak itu capek-capek. catatan pentingnya. Nah, Iya. setelah jadi ini suksesnya 2 ini ya. Jadi Iya. wirausahanya sukses gitu Iya. ya, Pak Teng, ya. Kebetulan saya juga bisa tetap konsentrasi Nah, di sekolah. di sekolahnya- Jadi tetap jadi guru prestasi ketika saya punya Nah. usaha. Jadi pengawas juga loh, tidak semua orang bisa guru jadi kepala sekolah, tidak semua. Tapi seorang kepala sekolah kalau waktu itu juga tidak semua bisa jadi pengawas. Ini Iya. ceritanya bagaimana ya, Pak Teng? Ketika saya menjadi kepala sekolah, itu saya mengembangkan manajemen, di mana pembantu-pembantu saya, Wakasek dan sebagainya itu saya menerapkan autopilot. Autopilot, Jadi, nggih, nggih. saya beri kewenangan penuh, saya beri tanggung jawab penuh, tapi saya cek sehingga Oh, ketika nggih, saya nggih. pergi, ketika saya ada workshop, ketika sekolah tetap Bisa jalan dengan Ya. baik. Sistem Dan- yang dibangun berarti, Pak Iya, Teng, ya. saya membangun sistem itu sehingga ketika ada lomba penilaian guru Iya, kepala iya, sekolah iya. prestasi, Nggih. itu saya ada sedang di Batu, kemudian berikutnya saya pelatihan di Surabaya. Padahal Sehingga tidak ada di tempat gitu tidak ya. ada di tempat. Yang Nggih. menyiapkan semua dokumen itu Wakasek saya itu. Tetapi karena sudah saya doktrin dengan Tata dengan autopilot, baik, ya. akhirnya semua dokumen itu dilengkapi, Iya. dan akhirnya dari penilaian itu saya Iya, mendapatkan penghargaan. Hmm, Ketika iya, iya, itu iya. seluruh kepala sekolah SMP sama SMA Malang itu masih jadi Betul, satu, nggih. itu memperebutkan 7 piala. Oh. Oh, 7 kategori. 7 kategori. nggih. Dan dari 7 kategori itu penghargaan. 3 yang saya dapat. Wah, berarti juara umum ini. Iya. Ya? Juara umum luar Saya biasa. sampai naik panggung itu berkali-kali itu Ini sampai kalau jurinya saya beri penghargaan, mau nggak ada itu harusnya. Tetapi justru dengan itu penilai ini menilai tahu loh, ini orangnya nggak ada aja, sistemnya udah jalan dengan baik kan gitu. iya. Nggih. Nah, Akhirnya mungkin luar kepala biasa, kepala nggih. sekolah yang lain itu tidak menerapkan itu barangkali. Sehingga iya. ketika itu saat itu kan semua kepala sekolah ada di luar. Iya. Semua ada pelatihan di Batu begitu. dan di Surabaya. Iya, iya. Nah, tergantung dari tugas yang diberikan ke Wakasek ini. Aduh, apakah kalau nggak jalan dijalankan. amburadul itu pasti. Umumnya itu begitu, Pak. kira-kira Iya. itulah yang menyebabkan kenapa saya mendapat penilaian yang bagus. Kemudian sampai dari 7 piala itu 3 piala kategori yang penghargaannya yang saya buat dapat, Pak Tik. iya. Luar biasa Sobat Desa Saka. Bisnisnya sukses. Tabungnya tambah banyak, ya drumnya tambah banyak. Guru prestasi naik jadi kepala sekolah, prestasi lagi. Iya. Dan sekarang menjadi ya pengawas. kemudian Alhamdulillah. setelah itu kan Pripun, penghargaan itu tahun Iya. 2016. Kemudian saya diminta untuk menjadi wakil dari Kota Malang untuk lomba prestasi di Surabaya. Iya. Tapi ketika di Surabaya itu saya mengalami semacam penurunan motivasi, Karena sehingga lomba seperti itu memakan emosi, iya, memakan iya, emosi iya. yang banyak, stres dan sebagainya. Saya waktu di Jakarta yang guru prestasi yang Iya, lalu iya. itu mengalami itu, sehingga gitu. supaya saya tetap sehat, artinya ndak jatuh sakit Betul, karena betul, ini, nggih. saya akhirnya santai waktu yang lomba prestasi di Jawa Timur Nggih, itu. nggih. Kepala sekolah prestasi Jawa Timur itu Iya. santai, terus hasilnya memang ya nggak menang. Gitu ya. Iya. Motivasinya kurang kuat gitu mungkin Ya, ya. karena saya menjaga kesehatan saya. Iya, waktu karena itu, ya. kesehatannya. Jadi Nggih, khawatir nggih, nanti kalau saya ngejar ini, mosok sih wongi kabeh meraih. Iya, Semua iya, saya iya, raih betul. kok serakah gitu ya. Oh, Akhirnya iya. saya mengendalikan diri, sudahlah nggak juara nggak apa-apa, yang penting saya mewakili Malang. Betul, betul. Gitu nggih, aja. nggih, Terus nggih. akhirnya ya yang di Malang itu yang dikirim guru SD Kepala sekolah SD, kepala SD, nggih. kepala SMP, Nggih, betul. sama kepala SMA. SMA, Nggih, sudah nggih, mencapai nggih. prestasi sebagai guru prestasi. Iya. Kemudian kepala sekolah itu waktu itu sudah 9 tahun.
9 tahun dan sudah Prestasi mencapai juga, prestasi. 29. Lalu ada tantangan untuk menjadi pengawas. Nggih, Saya nggih. kurang 5 tahun lagi pensiun. Betul. Saya tertantang untuk bagaimana sih menjadi pengawas itu. Iya, iya. Ini motivasi yang tidak berujung ini. Pokoknya maju terus, Iya. meningkatkan kemampuan diri, kompetensi untuk menjadi yang terbaik terus begitu nggih. Iya betul. Jadi saya pengen bagaimana sih rasanya jadi pengawas gitu. Iya, Memang betul, sudah iya, lama ketika awal-awal jadi kepala sekolah itu kok ada tekanan-tekanan politik yang saat itu saya tidak bisa kurang bisa mengendalikan. Nggih, betul. Sehingga saya itu tertekan ketika pimpinan harus minta begini, sementara kondisi di bawah itu sulit bagi saya untuk memenuhi. Itu mungkin model kepengawasan dulu kan memang masih seperti itu Enggak, nggih, waktu nggih. itu saya jadi kepala sekolah. Oh, lagi. Nah, itu Nggih. terus kemudian saya pengen jadi pengawas saja. Tapi oleh pengawas waktu itu Pak Toto, ojo Iya. dhisik, jangan dulu. Jadi nikmati dulu jadi kepala sekolah sampai akhirnya kepala sekolah 10 tahun baru Iya. ada pendaftaran pengawas. Nah, itu ada seleksi, kemudian dari seleksi lolos, kemudian pelatihan dan pelatihan sudah lulus, baru kemudian diberi SK untuk menjadi pengawas. Kalau saya mengira ya pasti lolos Pak Tik. Kurang apa? Guru prestasi, kepala sekolah prestasi, jadi pengawas insya Allah lah. Kalau melihat dari track record banyak lolosnya nggih. Ya, Selama di alhamdulillah. kepengawasan pripun suka dukanya pengalamannya. Suka gitu. dukanya, jadi kalau kepala sekolah itu pekerjaan yang sifatnya administratif itu kan sudah ada yang nangani ya. Ya, betul. Kepala sekolah tinggal memanage bagaimana membagi tugas, bagaimana mengelola guru-guru dan Betul, lain. iya, iya. Tapi kalau jadi pengawas itu semuanya sendirian. Jadi menyiapkan nggih. program sendiri, lalu membuat laporan sendiri. Jadi sedikit akhirnya berbeda ya. iya, Iya. tanggung jawabnya itu jadi lebih ke teknis juga. Iya, Jadi iya, kalau betul, pas sekolah itu kan tanggung jawabnya cuma manajerial Iya, ya. manajerial. nggih. Nah, yang jadi pengawas itu yang membedakan karena dia selain memanage sekolah, Iya. juga memotivasi kepala sekolah, tetapi secara administratif harus mengerjakan Laporan, nggih, membuat tugas, instrumen, nggih, betul. membuat ini sendiri. Baik, Sobat Desa Saka, dari tadi kita ngobrolin hal-hal yang mungkin serius, walaupun Iya. menarik, luar biasa. Saya sendiri juga sangat tertarik dengan profil seorang Pak Sutikno yang memang berprestasi mulai dari SD bahkan, Iya. SD, SMP, SMA, sampai menjadi pengawas luar biasa. Ini biar agak kalem, ini ada game. Gamenya ini kebetulan tadi belum saya berikan clue-nya, tapi clue-nya sekarang Pak Tik. Iya. Gamenya ini memilih dengan cepat Pak Tik. Walaupun semuanya benar tapi nanti menggambarkan gitu ya. Pak Iya. Tik itu seperti apa kira-kira Iya, ya. oke. Nggih. Dipilih dengan cepat dua hal. Merah dan putih. Merah, Merah. Kenapa merah Pak Tik? menimbulkan semangat. Oh, menimbulkan semangat. Baik. Berani semangat. Kemudian yang kedua, masak sendiri atau jajan di warung Pak Tik? Masak sendiri. Masak sendiri berarti juga suka masak. Iya. Alhamdulillah nggih. Lebih satu hemat, dua terjamin. Halalan toyiban. Iya. Ya, luar Saya biasa. marung itu tidak percaya dengan bahan-bahan yang dibuat, kadang-kadang itu dia, minyaknya, kadang-kadang minyaknya, ini gitu. bumbunya, Iya. bahannya. Baik. Yang ketiga agak sulit nih Pak Tik, milihnya. Jujur atau kerja keras? Jujur. Jujur. Nah, walaupun Pak Tik ini kerja keras, tapi ternyata jujur yang nomor Jujur satu. yang nomor satu. Jujur nomor satu. Jadi saya memegang jujur itu sebagai nilai tertinggi dari manusia. Luar Jadi biasa. kalau saya tidak punya kejujuran, maka saya tidak bisa diterima dimanapun. Siap. Iya. Alhamdulillah. Ini Sobat Desa Saka, jujur yang pertama. Yang ketiga, yang keempat ini ya berarti. Kerja dinas atau wira swasta? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ini harusnya milih satu nih harusnya. Ternyata bisa jalan untuk beberapa orang ya, Iya. dua-duanya. Baik, enggak apa-apa. Ini kurikulum merdeka harus sama nih terserah gitu Karena ya. memang saya menekuni Dua-duanya itu dan bisa jalan bareng dan gitu, bisa nggih. fokus. Nggih, Ketika nggih. saya menjalankan bisnis, tetapi saya tetap berprestasi. Sama-sama prestasi sukses Iya. keduanya. Kan saya ini yang jarang guru ini. prestasi itu kan saya 2008. Nggih, Sementara saya mulai bisnis itu 2004. Nggih. Jadi sudah jalan 4 tahun, sudah lumayan grafiknya, tetapi saya tetap
fokus di pekerjaan. Ketika jadi kepala sekolah, bisnis saya semakin membaik. Betul, luar semakin biasa. Sampai bisa menyekolahkan anak saya ke Australia dengan biaya sendiri. Tapi juga saya tetap menjadi kepala sekolah yang punya penghargaan. Ya, ini yang sulit ini. 1001 ini di antara 1001 orang mungkin Pak Tek ya. Yang terakhir ini. Ini agak menyinggung yang kesini nih. Menikmati hidup atau tetap berkarya? Tetap berkarya. Tetap berkarya, luar biasa. Ini kaitannya Pak Atik, kita belajar dari sosok seorang yang patut kita contoh. Pak Atik Sobat Desa Saka ini, beliau adalah satu di antara 1000 yang bahkan tadi antara dinas dan wira swasta bisa jalan bebarengan dan dua-duanya sukses. Baik Pak Atik, mungkin kita di akhir acara ini Pak Atik, sebelum kita menutup acara ini, mungkin yang bisa menjadi pertama adalah moto hidup Pak Dik ini apa? Yang saya yakini bahwa kemauan itu lebih kuat daripada kemampuan. Kemauan lebih kuat dari kemampuan. Manakala kita punya kemauan, maka kemampuan itu akan mengikuti. Tetapi kalau kita mengandalkan kemampuan sementara kemauannya kurang, itu tidak akan bisa maksimum. Luar biasa. Jadi yang menuntun saya sampai mencapai seperti ini adalah kemauan saya. Jadi saya punya kemauan kuat, maka seluruhnya itu akan bisa. Kemampuan pasti bisa ngikuti gitu. Bisa ngikuti. Jadi begitu otak kita mengatakan kita bisa, seluruh metabolisme itu akan mendorong ke sana. Untuk mewujudkan apa yang kita mau itu. Luar biasa. Sobat Desa Saka, kemauan itu lebih baik, lebih kuat daripada kemampuan. Dan itu penjenengan belum tahu bahwa saya itu bisa membuat mebeler, bisa membuat meja kursi, lemari, dipan, padahal saya tidak punya dasar-dasar untuk pertukangan. Tapi saya punya kemauan untuk bisa membuat itu. Dan sampai sekarang dipannya itu masih bisa dipakai baik, bisa dipakai. Dan seumur-umur saya kira tidak akan rusak karena kayunya jati. Dan saya buat dengan penuh fokus dan menghasilkan karya seperti itu. Makanya kalau anak-anak di kelas itu anak rajin mengalahkan anak yang cerdas, karena yang rajin itu kemauannya lebih tinggi daripada anak kadang yang sudah pinter terlena, alah paling bisa nggak mau belajar. Yang terakhir Pak Dik, ini untuk Sobat Desa Saka, pesan untuk Sobat Desa Saka, bagaimana SMPN 17 ini nanti bisa maju, siswa-siswa didiknya bisa berprestasi. Monggo ini pesan untuk anak-anak SMP 17 dan juga Bapak Ibu guru, saya pesankan kuatkanlah niat untuk menjadi yang terbaik. Jadi kalau ada kemauan untuk menjadi sesuatu yang baik tanpa dipedulikan ini dinilai oleh siapa, tanpa dipedulikan mendapat penghargaan apa, tetapi ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, ingin menciptakan sesuatu yang berbeda dari orang lain, itu kuncinya ada di kemauan. Jadi kuatkanlah kemauan, munculkanlah motivasi untuk menjadi yang terbaik. Dan setiap orang punya potensi itu, tinggal bagaimana yang memelihara kemauannya itu sampai tidak berhenti sebelum apa yang dimau itu terwujud. Betul. Jadi kalau sesuatu itu belum terwujud, tidak berhenti berusaha dan tidak mudah menyerah gitu. Betul. Terima kasih Pak Dik sudah datang di acara kita saling kenal bareng-bareng dengan Sobat Desa Saka, membahas tentang bagaimana Pak Dik sukses, dan dua kata kunci pada kesempatan podcast kali ini, satu adalah kesuksesan membutuhkan waktu dan proses perjuangan. Dan yang terakhir tadi adalah kemauan mengalahkan kemampuan. Kata kuncinya itu. Terima kasih Pak Dik sudah hadir di acara podcast hari ini, dan Sobat Desa Saka, semoga acara pada hari ini saling kenal dengan Pak Sutikno, pengawas sekolah SMP Negeri 17 Malang, bisa banyak memberikan manfaat hikmah dan menimbulkan motivasi diri kita untuk selalu maju dan berprestasi hingga akhir hidup kita. Kita ketemu dengan acara berikutnya. Terima kasih Pak Dik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.